Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku salimata sholihin ila yaumiddin amma ba'du. Para saudara 3L global, mudah-mudahan dalam rahmat ridhonya Allah kita melanjutkan pada sesi yang berikutnya dalam faslun ad'iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qara'a surat at-Tariq min damar qatihi kataba lahu adada nujumis sama'i hasanatin. Barang siapa membaca surat at-Tariq tatkala di dalam sekedupnya ataupun di dalam kendaraannya, maka Allah mencatat bilangan bintang-bintang di langit sebagai kebaikan. Ya alim man qara'a surat al-muluk wa tala ba'da qiraatiha. Seorang yang membaca surat al-muluk lalu membaca doanya, Allahumma simni bil islami qa'iman wa simni bil islami qa'idan wa raqidan wa la tusmit ta bi atu bi wala hasidan bi matuwi wala hasidan. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabatin anta akhitun binasiyatiha wa as'alukal khairal ladzi biyadika kafahu Allah ta'ala. Kafahu mongko nyukupi, maka Allah memberikan kecukupan apa yang menjadi keprihatinannya yang disebabkan dari urusan jin dan manusia serta dari hayawannya yang bersifat galak. Yang alu idza aradta hajatan faqra ayatul kursi. Ingali tatkala kamu mempunyai kehendak, punya hajat sesuatu, maka bacalah ayat kursi. Wada'illaha fil humumi wal kurubi. Dan berdoalah pada Allah tatkala di dalam keprihatinan dan di dalam kerupekan. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghiitsu faghfirli waslih li sya'ni wa farrij hammi. Fa innallaha yaksifu, maka Allah akan membukakan, menghilangkan kerupekan-kerupekan tersebut, keprihatinan-keprihatinan tersebut. Angkal humuma wa farij angka kuruba wa yaqdolakal hawaija, dan akan menyelenggarakan apa yang menjadi hajat kamu. Yang ali idza sabaka munawamrun faqul subhanaka rabbi. Ingali tatkala mengena pada kamu keprihatinan serta sesuatu yang kamu tidak menyukai, maka ucapkanlah subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Ya ali aksir minat du'a alladzi allamnihi Jibrilu alaihi salatu wassalam wa huwa daimun fid dini wad dunya wal akhirah. Ingali perbanyaklah doa, yaitu doa yang sudah diamalkan oleh malaikat Jibril, yaitu ad-daimun fid dini wad dunya wal akhirah. Yani idza ra'atal hilala, tatkala kamu melihat tanggal ataupun bulan sabit yang pertama, fahalil salasan wa kabir salasan, maka bacalah tahlil la ilaha illallah 3 kali, takbir 3 kali, waqul Allahu akbar, dan ucapkanlah Allah akbar. Wa azzu wa abdaru mimma akhafa wahdar. Ya'lu idza laqaita min tahdhurihi faqul Allahumma inni adra'a bika fin nahrihi wastaqfaika ghadabahu a'udzu bika min syarrihi. Faslun fi ununis syatin. Kita akan membahas kepada faslun cabang-cabang atau warna-warna yang mulia, yang indah dan mulia.
Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali ibda mal man laqaita minal muslimina bisalam. Hei Ali, tatkala kamu bertemu dengan saudara kamu orang Islam, mendahuluilah dengan uluk salam. Maka tatkala kita itu kamu mendahului salam tersebut, yaktubullah ta'ala laka asrina hasanatin, maka Allah akan mencatat 10 kebaikan. Radda salam falillahi yaktubul liman raddahu arba'ina hasanah. Dan menjawab salam, maka ya Allah akan mencatat bagi yang menjawabnya 40 kebaikan. Ya Ali iyaka wal ghadaba, takutlah kamu kepada marah. Fa innahu minasyaitani wa huwa aktarun ma yakunu 'alaika fi halatil ghadabi wa iyyaka wa da'watal madlumi fa innallaha yastajibu lahu wa in kana kafiron fa alaihi kafaruhu iyyaka wal yaminal fajir wallahu a'lam bishawab. Kita akan mutolama bersama dalam faslun fununus syatin, cabang-cabang ataupun warna-warna kehidupan yang sebenarnya adalah ada kemuliaan tersebut. Pertama, mendahulukan disit-disitan salam. Yang kedua, takutlah kepada kemarahan, karena kemarahan itu menjadikan keruh ataupun butekaken sifat kita. Kita selaraskan dengan apa tentang salam itu sendiri, karena Allah sudah menurunkan asma salamunnya Allah 100.000 tahun sebelum Allah menurunkan manusia di muka bumi ini. Dan salam inilah supaya dimasyhurkan. Tatkala salam, memasyhurkan salam, membiasakan salam, maka seperti halnya bumi yang di situ sudah ada salamnya Allah, itu tergerak ataupun apa. Terutama interaksi kita sesama keislaman, antara salam dan muslim itu ada kedekatan. Boleh Anda masuk, kita ngobrol tentang asma salamnya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Anda kok bisa salam? Saya bisa. Iya, karena Anda dari jenis iblis. Iya. Dan Anda ketipu. Nah, mengapa saya salam, Anda menjawab? Nabi Anda tidak pernah menjawab salam saya. Saya tidak menjawab dengan mutasil. Saya tidak menjawab dengan mutasil, melainkan saya mengkotek. Makanya waalaikumsalam, tidak waalaikumsalam. Nah, Anda itu tidak tahu ilmu al-adatut ta'rif dan tidak tahu apabila ada al masuk pada sin itu termasuk komariah apa samsiah. Anda itu tertipu juga. Kalau Anda tertib menipu, itu pekerjaan kamu. Iya. Manusia itu memahami penipuan dan akan berusaha keluar dari penipuan itu. Kalau Anda tidak akan bisa keluar dari sifat Anda selalu menipu. Ya, Ra? Iya. Iya. Nabi saya tidak pernah menjawab salam iblis. Tidak pernah. Tidak pernah. Karena memang kalau dijawab, Anda itu berbahagia karena dikelompokkan menjadi umatnya. Oh, ya ini ya kan? Iya. Ya. Anda tidak bisa menipu. Ya. Menipu. Tapi pekerjaan Anda itu menipu. Kalau manusia kena tipu, lalu sadar kena tipu,
ya dia akan keluar dari tipuan itu Tidak ataupun mengikuti tipuan itu. Contoh kayak gini, Anda salam tadi, Ya. salam lagi coba. Kalau saya tadi mutasilkan kayak gini, saya sambung antara mim ke sin, saya sambungkan dan harokat, maka alnya ini akan menjadi al-komariyah, as-samsiyah, menjadi al-as-samsiyah. Makanya as-samsiyah itu alnya tidak kelihatan, kelihatannya matahari. Tatkala mim bertemu dengan al bertemu dengan sin, gitu. Sin ada rahasia karena sin di sini punya rahasia terjadinya sirnya samawat, langit itu terbuat dari rahasia huruf sin. Masih kamu dulu bisa menembus langit, tapi tatkala salam itu sudah berbunyi, Anda tidak bisa menembus langit karena langit itu dibuat oleh Allah dari sirnya huruf sin. Maka Anda salam saja tidak bisa sekarang. Coba kalau bisa. Seperti halnya Anda sudah tidak bisa tembus langit. Artinya tidak akan diridhoi tentang salam kamu dan dijawabnya salam kamu. Makanya tadi tidak saya jawab secara mutasil, melainkan mengkotek. Waalaikum salam. Waalaikum bagimu. Assalam itu tidak bagi kepada kumnya, tidak. Karena assalam ada asma tersendiri yang oleh Allah ditaruh di muka bumi ini sebelum manusia turun ke bumi. Anda tahu enggak pada waktu Allah meletakkan asma salam? Tidak tahu. Tidak tahu ya, jelas tidak tahu karena itu Allah yang menjadi kehendaknya. Saya tidak tahu. Itulah. Makanya tidak tahu tapi merasakan asma salamnya Allah. Ya salamu ya mukminu ya salam ya salam ya salam itu ditaruh dulu oleh Allah. Maka ada syariah untuk afhasus salam, memasburkan salam. Ya coba Anda ceritakan dengan kebohongan Anda. Silakan please, ceritakan kebohongan Anda. Kebohongan tentang apa? Ya karena kebohongan tentang salam. Sebenarnya Tuhan Allah itu akan menciptakan itu untuk umat saya. Ya? Iya. Tetapi karena cahaya itu dibuat sebelum saya dan langit dan isi-isinya hanya untuk itu, itulah yang menjadi kebencian saya. Dan saya harus mengambil makna itu buat saya. Kan seperti itu. Iya, itu kebohongan. Ya. Teruskan itu yang saya ajarkan kepada generasi saya dan pengikut saya. Dan kebohongan diajarkan tentang kebohongan terus. Makanya tidak bohong. Karena apa? Karena Tuhan tidak adil kepada saya. Allah tidak adil kepada saya. Kepada bangsa kami yang diciptakan lebih mulia dari hanya sebuah cahaya. Ya kan? Seharusnya kami yang lebih mulia. Kami yang tertinggi di antaranya selain. Cahaya itu Anda sendiri tidak tahu, itu tajalli Allah sendiri. Bukan. Cahaya itu diciptakan untuk menjadikan. Itu Nur Muhammad kan? Iya. Lah ya tajallinya Allah. Tidak ada adanya Allah kepada si Muhammad itu. Tidak ada. Itulah yang saya tanamkan. Saya akan mendengarkan kebohongan Anda. Ceritakan semua supaya kebohongan Anda terceritakan. Saya tidak bohong. Nah, iya. Buat apa saya membohongi Anda? Kalau makanya saya bantah kalau Anda itu merasa tidak bohong. Saya tidak bohong. Sebab apa?
Cahaya itulah yang membuat kami, bangsa kami, tidak bisa menerima apa yang diberikan pada kami. Ya, pada waktu Allah menciptakan akal dan nafsu, coba ingat tentang pada waktu Anda tercipta dan akal tercipta. Apa jawaban pertama yang Anda katakan? Ya, memang kami katakan. Apa yang Anda kami katakan? Adalah kami. Lah ya itu. Kamu adalah kami. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Sebentar Anda mengatakan sebentar apa? Akal. Maka akal ditanya oleh Allah dengan jawaban Anda Tuhan saya. Ya, memang seperti itu. Dan saya hamba Anda yang sangat lemah. Maka Allah menyabda pada seharusnya kami tidak diciptakan bersama dalam waktu itu. Kami harus diciptakan dulu. Maka dari itu saya tidak terima diciptakan bersama. Kalau Anda tidak terima, ya dengerankan dulu. Saya tidak mau mendengarkan. Dan tatkala akal dicipta oleh Allah, saya tidak mau mendengarkan dari bangsa yang diciptakan dari tanah yang busuk itu sendiri. Kita lagi bicara akal. Iya. Kita jangan bicara tanah. Iya, saya tidak mau mendengarkan. Jangan bicara tentang tanah. Kita lagi bicara akal. Maka Allah mengatakan, saya tidak akan menciptakan makhluk sengalim Anda. Makhluk yang paling alim adalah akal. Pada waktu Anda ditanya oleh Allah, saya anak jenengan, maka Allah karena kami, aku tidak akan menciptakan makhluk serendah dan sehina kamu. Maka kamu itulah yang menjadi kemarahan kami. Itulah kamu itu sudah rendah. Tidak, kami tidak rendah dan rendahan. Tidak rendah. Rendah dan rendahan. Makanya seharusnya Anda kepingin mulia, makanya butuh manusia untuk Anda. Beneran. Buat apa kami butuh manusia yang daripada tanah beneran sendiri? Anda tidak butuh manusia. Sebagai manusia harus menjadi bahan kami karena kami. Anda beneran tidak butuh manusia. Tak sunakan. Profesi Anda gagal untuk mengambil manusia. Ayo. Ya, saya akui. Nah, ya karena Anda adalah makhluk. Tidak akan saya ciptakan makhluk sehina kamu. Dan tidak akan menciptakan makhluk yang lebih hina dibandingkan kamu. Seperti halnya Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih alim ketimbang akal. Itu. Tadi saya mengatakan. Kita lebih kehendak akal. Akal itu milik seharusnya manusia. Kami diciptakan dulu sebelum akal itu sendiri. Kok ngerti dada kenapa? Kan ben jodoh-jodohan. Tidak ada jodoh. Itulah yang tidak terimanya ketika dia sudah dikatakan mengapa kami di langit. Ya karena Anda itu lambang laknat Allah. Dan Anda mengatakan manusia direndahkan karena dan kami direndahkan karena Anda akan mengatakan seperti itu kan nantinya. Manusia ditinggalkan karena akal. Terus aku harus mengalam Anda. Jadi seharusnya tidak. Saya hanya yang alam Gusti Allah dan Rasul saya. Bagaimana saya mengalam Anda? Karena kita diciptakan bersama. Bersamaan. Seharusnya harus bersama. Ya, karena perdebatan akal dan nafsu, Anda dan saya itu dari dulu tidak pernah sama. Makanya ya, kalau akal mengatakan dalam kengalimannya si akal, Anda itu rendah. Apakah akal mau memuji Anda? Tidak mungkin. Seperti hanya Anda tidak akan menerima anugerah kepada si akal itu. Dan akal akan masuk kepada tahali, dan tajali. Bumi ini sudah ditaruh asma salamnya Allah. Keselamatan Allah. Teruntuk bagi siapa, terutama bumi ini sudah memberikan penyelamatan dan keselamatan karena bukan buminya yang memberikan, tapi asma Allah yang sudah tertanam. Saya mau tanya, ya, kalau bumi ini sudah diberi keselamatan, tapi mengapa sifat manusia masih dan ini kejahatan seperti itu? Dan membunuh sesama manusia serakah di dalam manusia karena berarti salamnya Allah itu gagal di bumi. Saya berani mengatakan seperti itu. Berarti kami yang tertinggi di atas. Dan setelah itu tanah dibuat buat manusia. Selamat itu jangan hanya karena Anda tidak punya akal, maka kesempatan kamu ambil sebagai kesimpulan. Kalimat yang mereng kayak gini belum
saya luruskan, kamu ambil. Inilah pengambilan-pengambilan yang sebenarnya salah. Lalu ada pohon pisang tumbuh mengeluarkan pisang. Kita lagi bicara tanah itu sendiri, manusianya nanti karena manusia ada unsur Anda juga, kayak gitulah. Ada akal dan Anda. Dan disitulah pertarungan dari awal diciptakan akal dan diciptakan nafsu. Dan iblis adalah nafsu. Dan akal adalah malaikat. Nah, terus manusia terdiri dari iblis dan malaikat. Nah, manusia terbuat dari tanah, tapi manusia itu terdiri dari akal dan nafsu, malaikat dan setan, iblis, kayak gitu. Maka Anda bisa melihat keraton iblis ada di sini kan, di rongga manusianya ada kan, kerat. Terus di dalam apa? Silakan bicara. Kayak gini, silakan Anda bicara. Pembicaraan kebohongan Anda tak rungo kena. Nanti giliran saya sedang mendengarkan pembohongan Anda kepada saya. Pembohongan? Iya, itu adalah pembohongan bagi saya. Iya. Ya terus kalau saya bohong berarti Anda lah yang mengatakan kebohongan, karena Anda sendiri juga akan membohongi diri Anda sendiri, seperti hanya Anda itu membohongi Tuhan. Jadi mau saya bicara At-Taurat, Al-Injil, Az-Zabur, ataupun Suhuf Musa, Suhuf Idris, Suhuf apa dan Al-Quran, Anda pasti akan mengatakan itu bohong semua. Jangankan Anda ke saya, ke Nabi saya saja Anda mengatakan bohong kan? Dan tatkala saya singgungkan tentang Nabi saya, Anda sangat marah dan sangat mengatakan bohong. Dia membohong. Kayak gitu kan? Dan Anda tuh, tatkala saya sebutkan Nabi Adam lebih marah lagi kan? Bohong dia. Dan bohongnya di mana? Letak kebohongan Nabi kamu yang pertama atau yang terakhir? Nabi saya itu awalan akhiran. Awal adalah awal, akhir adalah dohir akhir. Karena awal adalah nur, akhir adalah dohir. Pun akan dikatakan bohong. Allah menciptakan nurnya saja dikatakan bohong. Bohong kan? Bohong. Iya. Di mana ada kebohongan pasti ada kejujuran. Kejujuran itu Allah lah mengutus kepada para nabi tentang kebetulan itu, kebenaran itu. Kayak gitu. Kita lagi membahas salam. Ya salam. Kita fokus di situ saja. Fokus di mana? Di mana? Orang bisa ngomong kenapa? Hah? Salam. Jangan bicara kepada mereka beliau. Mereka beliau saja dianggap pembohong, apalagi saya kau anggap beneran. Ya jelas Anda menganggap saya itu ngomong bohongan. Ya. Kamu kok wujudnya kayak gini ya? Bohong juga ya? Wujud kamu itu kayak gitu ya? Malik. Bisa Malik wujud. Coba wujud yang lain. Bisa juga. Apakah Anda bisa wujud kepada Nabi saya? Tidak bisa. Iya, bohong. Terjawab. Bohongan itu terjawab. Anda tidak bisa mewujudkan Nabi saya. Belum Nabi. Kamu ingin lihat? Kalau sebelum Nabi saya, Anda bisa paham saya. Tapi untuk Nabi saya, Anda tidak. Agar kamu percaya. Enggak, satu saja. Pada Nabi saya coba. Nabi Muhammad SAW. Coba. Tidak bisa. Ya, bohong. Itu saja udah konflik ini sudah terjawab. Kamu kewanen harus nyerupain Nabi Ibrahim. Kewanen kowe. Nggak akan mampu juga.